Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazir Chandra Murad, NPM 1904 1010 487, Prodi KPI semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu alaihi Sayyidina Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat dan ajaran, yang dimana ketika seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya, maka ia akan bahagia dunia maupun akhirat. Dan salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita tentang menghormati agama-agama lain selain Islam. Seperti yang kita ketahui, kemajuan beragama yang dapat diartikan keberagamaan agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi nurullah, maka kita tidak bisa menolak atau menantang. Menurut Islam, perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita, dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk senantiasa toleran dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Berbicara mengenai Islam dalam kemajuan beragamaan, pada saat Rasulullah SAW di Mekah, beliau hari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pagan, menyembah berhala, bermacam-macam tipe manusia yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat itu. Ada yang menentang meskipun tidak mau masuk Islam, dan ada juga yang menentangnya. Suatu ketika, pemuka Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus atau secara diplomasi. Dikisahkan mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Langkah yang pertama dengan menawarkan 3 ta, yaitu harta, tahta, dan wanita. Namun usaha ini gagal. Lalu yang kedua, dakwah dengan menawarkan konsep bertoleransi dalam menjalankan ibadah, yaitu dengan cara bergantian melaksanakan ibadah agama mereka. Menanggapi ajakan tersebut, turunlah surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, sejarah membuktikan agama Akhtan masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amon. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi Paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Man adza dhimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Yang artinya, barang siapa menyakiti seseorang zimmi atau non-muslim, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku, dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini? Jelaslah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan, dan memerangi ajaran agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran
cinta kasih Isa Al-Masih, umat Hindu mengamalkan ajaran Veda Vendetta Resi Agathia. Demikian juga kepada umat Buddha, biarkanlah mereka menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaklah kita aplikasikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi antar umat beragama. Boleh kita toleransi mengenai muamalah terhadap agama yang lain, akan tetapi kita dilarang untuk bertoleransi dengan masalah keyakinan terhadap agama lain. Berikut ini adalah bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun dia, apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang yang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua non-muslim. Islam meminta kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Meskipun mereka memaksa jika agar kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan janganlah keduanya memaksamu, mempersekutukanmu dengan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, pergaulilah keduanya di dunia dengan yang baik. Surat Al-Luqman ayat 15. Bermuamalah yang baik seperti memberikan hadiah atau sumbangan dan tidak zalim terhadap keluarga dan kerabat non-muslim. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah. Oleh karena itu, mulai hari ini stop mengatakan bahwa Islam itu keras. Stop mengatakan bahwa Islam itu memaksa. Stop mengatakan bahwa Islam itu teroris. Sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Dengan demikian, teman-teman jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi keegoisan agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.